Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Belakang ini nih, kalau kita lihat memang Infinix nggak pernah salah kalau launching produk barunya. Spesifikasinya juga yang nggak kalah gahar nih, dan harganya yang affordable. Salah satunya HP ini nih, yang semuanya komplit ada di Infinix Zero Ultra. Dari mulai harganya dulu deh, bisa dikatakan dari segi harga memang HP ini cukup lumayan overpriced karena di atas 5 juta. Kalau HP di atas 5 juta, pasti untuk kaum mendang-mending akan mikir dua kali. Tapi kalau kalian cuma lihat dari segi harga, kalian salah besar, karena banyak bagian lain yang worth it banget dari HP ini. Salah satunya dari mulai layarnya nih, yang dimana Infinix Zero Ultra udah pakai teknologi curve design yang membuat kesan flagship kerasa banget. Sedikit catatannya friend, kalau misalkan kalian pengen dapetin desain layar kayak gini, kalian cuma bisa dapetin di HP dengan harga 10 jutaan aja. Nah, spesifikasi yang ditawarkan dari segi layarnya juga oke banget nih, menggunakan panel AMOLED yang dimana kualitasnya udah ciamik banget. Nih contohnya buat diajak nonton film kerasa nyaman banget, soalnya diagonal HP ini juga kelihatan besar dengan desain curve-nya ini. Dipakai buat di outdoor juga kelihatan masih jelas banget karena berkat panelnya yang udah pakai panel AMOLED. Nah, buat kalian yang kaum rebahan juga cocok banget di HP ini, soalnya refresh rate-nya udah tinggi banget, yaitu 120 Hz. Jadi saat scrolling kerasa nyaman banget. Tapi saya cukup mengeluhkan nih ya, soalnya ada beberapa aplikasi yang nggak support 120 Hz di HP ini. Seperti salah satunya aplikasi TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Apalagi kita tahu sendiri lah, ketiga aplikasi itu adalah aplikasi yang penting untuk scrolling. Jadi nggak support 120 Hz di HP ini. Sayang banget ya. Saya juga cukup mengeluhkan untuk masalah proteksi dari HP ini. Soalnya pihak Infinix tidak menyebutkan proteksi apa yang dipakai sama HP ini. Apalagi kita tahu sendirilah, desain curve kayak gini tuh rentan banget rusak. Jadi kalian harus waspada. Oh ya, ketinggalan. By the way, untuk fingerprintnya sendiri ya, HP ini tuh udah under display guys ya, yang dimana untuk membacanya itu cukup responsif kalau menurut saya. Beralih ke bagian performa. Performa HP ini bisa dibilang ngebut banget buat HP sekelas 6 jutaan. SoC-nya sendiri seperti biasa, yaitu MediaTek. Jelas, Infinix adalah pawang MediaTek. Yap, buat SoC sendiri dia pakai Dimensity 920 5G. Buat diajak ngegame pastinya udah enak banget deh. Tapi sebelum ke game, kita ke skor Antutunya dulu nih. Karena skor Antutunya sendiri tembus di angka 500 ribuan plus. Pasti kalau buat diajak ngegame udah nggak usah diragukan lagi lah. Seperti ML, PUBG Mobile, FFX lancar jaya. Nah, kalau buat main game Genshin Impact juga lancar abis nih dengan settingan lowest 60 fps. Tidak ada frame drop dari HP ini. Namun setelah 20 menit baru tuh kelihatan frame drop dari HP ini. Suhunya pun juga agak sedikit lumayan panas. Menariknya, HP ini tuh nggak cuma kenceng dari segi performanya aja, tapi dari segi pengisian dayanya udah ngebut abis. Yap, soalnya kecepatan chargingnya udah 180 watt. Ini kenceng banget. Bahkan Infinix mengklaim pengisian itu cuma memakan waktu sekitaran 12 menit untuk terisi penuh. Tapi dalam kasus pengujian kemarin, HP ini tuh terisi penuh sekitaran 13 menitan. Ya, masih tergolong cepet banget lah ya. Kalian tinggal boker juga udah penuh nih HP. Tapi saran saya jangan sering-sering pakai kecepatan chargingnya ini, soalnya takut kesehatan baterai HP kalian menurun. Kalian bisa menonaktifkan aja kecepatan chargingnya ini dengan cara masuk ke setting. Jadi pesan saya pakailah kecepatan 180 wattnya ini untuk keadaan darurat aja sih ya, seperti kepepet gitu loh. Jangan sering-sering dipakai. Kalau misalkan nggak butuh-butuh cepet banget nih HP buat isi penuh, mendingan pakai yang biasa aja. Takutnya baterai kalian meledak dan tagihan listrik pun bakalan jebol. Nah, ngomongin baterai, HP ini tuh memiliki kapasitas baterai sebesar 4500 mAh. Kapasitas yang standar banget ya guys ya kalau menurut saya. Buat SoC sendiri, HP ini tuh cukup lumayan boros kalau menurut saya ketika kita menggunakan refresh rate tinggi 120 Hz-nya ini. Kemarin saya udah sempat coba buat main sosmed selama 1 jam nonstop. HP ini tuh berkurang sekitaran 15%. Main game PUBG Mobile dengan settingan SDR Extreme selama 20 menitan, HP ini tuh berkurang sekitaran 12%. Memang agak sedikit boros baterai dari Infinix Zero Ultra ini. Namun kita bisa maklumin lah ya, karena kapasitas baterainya ini 4500 mAh aja. Alasan Infinix menggunakan kapasitas baterai segini mungkin biar desainnya ini kelihatan kece dan terasa ringan. Yap, bisa dibilang itu alasan utama dari Infinix. Nah, untuk masalah desain bisa dikatakan Infinix selalu berinovasi, karena makin kesini desain HP-HP mereka tuh makin tambah kece kalau kita perhatikan. Contohnya dari Infinix Zero 20 yang sebelumnya kita unboxing dan kita review juga, itu memiliki desain cakep banget buat HP sekelas 3 jutaan. Dan juga Infinix Zero Ultra ini bisa dikatakan keren abis untuk bagian desainnya ini. Nah, kalau kalian perhatikan bagian putihnya ini bisa disebut dengan nama desain Cosmos Karman.
yang menggabungkan tekstur 3D di warna putihnya ini. Dan kalau tampilan klasik kalian bisa pilih yang warna hitam. Jadi cuma ada 2 varian warna aja guys ya. Selain itu frame kameranya sendiri juga kelihatan cantik nih, apalagi ditemani dengan kamera beresolusi tinggi yaitu 200 megapiksel dengan dukungan OIS juga. OIS ya. Nah, buat hasil fotonya sendiri bisa dikatakan Infinix Zero Ultra ini menghasilkan foto yang bagus banget. Ciamik, detailnya kelihatan cakep berkat 200 megapikselnya ini. Tapi kalau kita lihat di beberapa kondisi, kalau misalnya kita zoom ya guys ya, fotonya itu agak sedikit lumayan pecah nih ya. Namun bisa kita kalian dengan menggunakan mode 200 megapikselnya ini, yang nantinya hasilnya bakalan agak sedikit tajam, tapi nggak terlalu tajam-tajam banget sih ya. Nah, kalau dari segi kualitas warna bisa dikatakan oke lah ya. Warnanya kelihatan soft dan nggak terlalu over seperti brand sebelah yang namanya Air. Buat dalam kondisi gelap pun juga cukup lumayan oke Zero Ultra ini, karena bisa menghasilkan foto yang cantik. Kalau misalnya kalian kurang, bisa kalian gunakan fitur mode malamnya ini alias Super Night Mode. Nah, kalau misalkan pakai Super Night Mode memang agak sedikit lama ya processing image-nya. Cuman bisa menghasilkan foto yang cakep kalau menurut saya. Oke guys, jadi ini adalah hasil perekaman kamera belakang di resolusi Full HD plus 30 fps. Dan ini tidak mengaktifkan fitur image stabilization, tapi hasilnya kalau kita lihat udah cukup stabil ya. Walaupun memang agak sedikit goyang-goyang sih. Mungkin kalian bisa lihat sendiri aja bagus atau enggak hasilnya. Kalau ini di resolusi Full HD plus 30 fps dengan mengaktifkan fitur Ultra Steady alias Ultra Stabilization, dan hasilnya memang stabil sih ya. Cuman kalau misalnya kita bawa agak sedikit jelo gitu ya. Kalau misalkan ada guncangan dia bakalan sedikit jelo, tapi memang kalau kita lihat hasilnya sangat-sangat stabil. Ya, coba kita bawa lari. Kalau ada guncangan besar memang cukup lumayan jelo alias getar gitu loh. By the way, untuk kamera belakang bisa sampai 4K ya, 30 fps dan 1080p 60 fps. Ya, bagus lah ya. Tapi saya nggak bisa pindah-pindah lensa. Kalau kita lihat fokusnya juga oke sih tuh ya. Warnanya juga kelihatan cakep. Oke guys, jadi ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Infinix Zero Ultra di resolusi Full HD plus 30 fps. Mentoknya ini sampai Full HD plus 60 fps ya teman-teman. Dan kalau kita lihat memang hasilnya sangat-sangat stabil di Full HD plus 30 fps karena ada fitur Ultra Steady. Walaupun memang gambarnya agak sedikit nge-crop, tapi kalau kita lihat ini udah overall oke banget lah ya untuk hasil perekaman kamera depannya. Ya, kalau misalnya kalian lihat juga dynamic range-nya juga masih kelihatan. Awannya bisa dipisahkan dengan cukup baik ya, mungkin bisa kalian nilai sendiri aja bagus atau enggaknya. Oh ya, saya sedikit pengen senggol untuk masalah fitur OIS-nya ini. Soalnya, kalau kita lihat hasil videonya buat OIS HP itu agak sedikit jelo, alias getar-getar gitu. Awalnya saya nggak sadar sih ya, dan saya ngira emang hasilnya stabil banget nih untuk masalah perekaman videonya. Tapi setelah diperhatikan lebih seksama, memang agak sedikit jelo, alias getar-getar sedikit. Hal ini mungkin bisa terjadi karena belum terlalu kompatibel kali ya hardware OS dengan sistem operasinya XOS 12 ini. Kesimpulannya, apakah HP ini recommended untuk dibeli? Jawabannya dengan harga segini bisa dikatakan recommended sih ya. Tapi dengan catatan kalau misalkan kalian ngincer fitur dari HP ini, terutama 180 wattnya itu. Soalnya 180 wattnya itu bener-bener ngebut banget, dan kalian gak usah takut habis lah HP ini. Ngecas sebentar udah langsung penuh tuh HP. Dan juga terutama untuk kalian yang nyari HP dengan desain curve ya, untuk masalah layarnya. Soalnya desain curve kayak gini kalian cuma bisa dapetin di harga HP 10 jutaan. Ya 8 sampai 10 jutaan ke atas lah. Kalau misalnya di harga 6 jutaan, jawaban yang paling tepat untuk desain curve ya Infinix Zero Ultra ini. Terus juga untuk masalah kamera, sebenarnya sih saya nggak terlalu berharap lebih lah dari hasil kamera dari HP ini. Soalnya bisa dikatakan biasa aja gitu, walaupun memang resolusi tinggi yaitu 200 megapiksel. Buat masalah performa udah kencang banget. Dimensity 920 5G ngebut di HP ini, karena memang Dimensity 920 5G nggak usah diragukan lagi. SoC ini setara dengan Snapdragon 870-an 5G lah ya. Ya,
oke lah SoC HP ini. Tapi kalau misalkan kalian masih meragukan brand Infinix, ya saya nggak bisa bantu lebih sih ya. Mungkin kalian punya opsi brand lain yang harganya bisa lebih oke dengan kantong 6 jutaan. Dengan harga 6 jutaan maksudnya. Tapi sedikit informasi aja, Infinix yang dulu bukanlah yang sekarang. Jadi kalian jangan menganggap Infinix itu adalah brand yang kayak dulu. Infinix udah berkembang lebih inovasi menurut saya. Inovasi inovatif ya. Inovatif maksudnya. Salah mulu nih dari tadi ngomong. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @terapintekno. Jika teman-teman pengennya pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Ini by the way, aduh, nyari screen protector di mana nih? Jadi jelek kan, copot aja kali ya. Kesel.